Baik, kami dari kelompok Stana 1 akan mempresentasikan proyek akhir berjudul Optimasi Klasifikasi Tokoh Pewayangan menggunakan Convolutional Neural Network CNN berbasis website. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, dari Federico, kemudian Adinda Aurelia Ramawati, Betana Rulita Aprilia, dan Rania Yasmin. Latar belakang. Wayang adalah boneka tiruan orang yang terbuat dari bahan kulit atau kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional, baik dari Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap pewayangan menurun secara signifikan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pewayangan. Dengan memanfaatkan AI dan penggunaan CNN sebagai metode klasifikasi tokoh pewayangan yang dapat diimplementasikan melalui sebuah website dapat menanggulangi pelestarian budaya agar tidak langsung punah. Rumusan masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tokoh-tokoh pewayangan dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, keterbatasan aksesibilitas informasi mengenai tokoh-tokoh pewayangan, terutama bagi generasi muda yang lebih terpapar dengan budaya populer global. Yang ketiga, kurangnya metode yang efektif untuk mempromosikan pewayangan kepada masyarakat yang lebih luas. Tujuan penelitian. Di sini, melalui penggunaan CNN dalam klasifikasi tokoh pewayangan, diharapkan informasi yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai budaya, pesan moral, dan makna yang terkandung dalam cerita pewayangan. Untuk dataset sendiri, kita menggunakan dataset dari Kaggle yang awalnya kita menggunakan dataset dari Okta, yaitu ada dataset wayang bagong, cetot, gareng, petruk, dan semar. Namun pada dataset tersebut terdapat banyak redundansi data yang artinya banyak kesamaan data. Akhirnya, kita mengolah dataset itu kembali dengan menghapus dataset yang sama dan menambahkan beberapa dataset wayang tersebut. Next. Nah, untuk modeling, di sini kita menggunakan metodenya yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Dengan modelnya itu ada EfficientNet V0. Nah, pada model ini kita menggunakan image size-nya itu sebesar 128, data size-nya itu ada 32, dengan optimizer-nya itu ada Adam, dengan learning rate-nya itu 0,001, yang menghasilkan model tersebut lebih akurat dan efisien, serta hasil prediksinya juga benar. Next. Nah, untuk performa dari model CNN, yaitu berikut merupakan grafik dari hasil training epoch yang dilakukan. Dalam grafik tersebut, tidak ada overfitting maupun underfitting pada model dan menghasilkan akurasi pada data sebesar 91,84 dan loss-nya itu 3,95. Next. Baik, saya akan mempresentasikan tentang deployment, di mana deployment menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap dengan tambahan ngrok dan Flash. Kemudian di dalam UI-nya terdapat navigasi bar, slideshow tentang aplikasi, definisi wayang, pagelaran wayang, daftar wayang, anggota kelompok, dan footer yang terhubung dengan jaringan sosial. Kemudian apabila kita uji coba, kita masukkan gambar bagong, lalu kita klik scan, akan menghasilkan prediksi bagong. Kemudian apabila kita masukkan beberapa gambar, misalkan kita pilih secara acak wayang semar, kita klik scan, maka akan menghasilkan prediksi gambar dan hasil gambar, ini gambar semar. Kemudian lanjut pada alur diagram. Alur diagram atau flowchart, di mana kita sudah mulai menjajak pada website Lestari atau website klasifikasi wayang. Yang pertama yang kita lakukan adalah input gambar wayang terlebih dahulu. Misal nih kita mau input wayang bagong. Nah, setelah kita menginput wayang bagong itu nanti, maka akan terjadi validasi gambar.
di mana apabila validasi gambar tersebut ada kesalahan atau mungkin ada data atau hubungan yang tidak terkoneksi antara WiFi atau maupun data yang terhubung, maka akan kembali ke mulai atau laman mulai di refresh. Lalu apabila hubungannya iya atau terhubung atau terkoneksi, maka klasifikasi tokoh pewayangan tersebut akan mengklasifikasikan gambar tersebut menjadi gambar yang kita inputkan tadi. Jadi apabila kita menginputkan Bagong, maka hasilnya juga akan akurat Bagong. Begitu pula dengan perlakuan wayang-wayang selanjutnya. Lalu, wayang-wayang tersebut akan tampil di hadapan user atau seseorang yang telah mencoba untuk memprediksikan gambarnya terhadap website kami. Next. Untuk kesimpulannya, di mana insight yang kami dapat adalah program ini membuktikan bahwa metode CNN dapat digunakan dalam klasifikasi dan pengenalan tokoh pewayangan, di mana dataset berupa gambar dari wayang Bagong, Cepot, Gareng, Semar, dan Petruk. Metode yang digunakan yaitu CNN dengan model EfficientNet B0 sebagai optimizer dengan perangkat berupa Adam Optimizer dan Alzheimer Classifier. Metode ini menghasilkan nilai akurasi sebesar 91,84%, sehingga adanya program ini mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia terlebih wayang. Saya kembalikan lagi kepada Daniel selaku ketua. Sekian presentasi dari kelompok Setara 1 terkait proyek akhir. Link di bawah berikut link GitHub. Semoga bermanfaat.